Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi ngejalanin hidup, tapi kok nggak ada buku panduannya? Rasanya capek, frustrasi, dan kadang nggak yakin kenapa. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah sistem yang, wah ini bisa jadi buku manual pribadi buat kamu untuk ngertiin diri sendiri jauh lebih baik. Coba deh lihat data ini, dan mungkin ini relate banget ya sama kita. Stres, perceraian di kota-kota besar itu makin naik aja. Perasaan lelah, frustrasi, atau kayak ngerasa, kok gue nggak di tempat yang bener ya? Itu tuh bukan cuma di kepala kamu doang. Itu gejala loh, gejala dari dunia modern yang maksa kita lari terus. Kadang-kadang malah ke arah yang salah buat kita. Coba deh, bayangin ya, kita beli HP baru, pasti ada buku panduannya kan? Tapi buat hal yang paling ribet yang kita punya, ya diri kita sendiri, kok nggak ada manualnya? Gimana kalau ternyata ada? Sebuah panduan personal yang ngasih tahu kapan kamu harus nge-charge energi, aplikasi mana yang cocok buat kamu, dan gimana caranya biar nggak error melulu. Wah, ini sih bakal jadi game changer banget kan? Nah, buku manual yang kita omongin tadi, itu beneran ada. Namanya Human Design. Tunggu dulu. Sebelum kamu mikir ini zodiak-zodiakan atau ramalan bintang, bukan. Ini lebih mirip kayak cetak biru teknis, blueprintnya kepribadian kamu. Jadi ini alat yang logis banget buat ngertiin diri kamu di level yang jauh lebih dalam. Terus isinya apa sih buku manual ini? Ini bukan saran generik yang kayak tidurlah 8 jam sehari. Enggak gitu. Justru mungkin buat kamu secara spesifik tidur cepat bangun pagi itu malah bencana. Dan kamu justru paling produktif pas malam. Nah, Human Design itu ngebahas detail-detail unik kayak gitu. Cara terbaik kamu ngambil keputusan, ngelola emosi, bahkan sampai lingkungan seperti apa yang paling bikin kamu berkembang. Nah, ini nih yang bikin Human Design jadi unik banget. Sistem ini tuh kayak ngegabungin dua dunia. Dia ngambil kerangka dari sistem kuno yang udah teruji ribuan tahun, kayak I Ching, sistem cakra, terus dipetain lagi pakai kacamata sains modern, kayak genetika dan fisika kuantum. Jadi ini bukan cuma soal spiritualitas aja, tapi benar-benar gabungan logis antara kearifan kuno sama penemuan-penemuan baru. Oke, jadi intinya Human Design itu apa sih? Konsep dasarnya simple banget, kita semua ini dibagi jadi 5 tipe energi yang beda-beda. Anggap aja ini kayak blueprint dasar soal gimana energi kamu bekerja dan berinteraksi sama dunia. Nah, ngenalin tipe kamu ini ibaratnya kayak kunci buat ngebuka keseluruhan buku manual kamu. Nah, ini dia kelima tipenya. Ada manifestor, generator, manifesting generator, projector, sama reflektor. Yang menarik, tiap tipe itu punya tanda emosi yang fungsinya kayak kompas. Contohnya nih, seorang generator, kalau lagi pas, dia bakal ngerasa puas banget. Tapi kalau lagi nggak pas, dia bakal ngerasa frustrasi. Nah, emosi negatif ini bukan hal yang jelek loh. Justru, itu tuh kayak GPS internal kamu yang lagi teriak, "Woi, puter balik, lo salah jalan." Nah, sekarang kalau kamu penasaran, gue tipe apa ya? Kamu bisa langsung cek sendiri loh, gratis, nggak perlu daftar-daftar. Tinggal buka aja jovianarchive.com, masukin data lahir kamu, tanggal, jam, sama lokasi lahir, dan langsung deh keluar blueprint energi kamu. Ini langkah pertama yang paling gampang buat dicoba. Oke, anggaplah kamu udah tahu tipe kamu. Terus, buat apa? Nah, pengetahuan ini baru bener-bener kerasa gunanya pas kita pakai di kehidupan nyata. Terutama di dua area yang paling sering bikin kita pusing tujuh keliling, karir dan hubungan. Pernah nggak sih ngerasa pulang kerja tuh energi kayak abis banget, padahal kerjaan kayaknya nggak banyak-banyak amat? Nah, Human Design bisa ngejelasin itu. Mungkin aja kamu itu sebenarnya jago banget komunikasi, tapi kejebak di kerjaan yang isinya analisis data melulu. Tahu soal ini tuh bukan berarti kamu harus langsung resign besok ya. Tapi, ini ngasih kamu kekuatan buat nyari peran atau lingkungan yang lebih pas, yang justru ngasih kamu energi, bukan nyedot energi kamu. Dan buat hubungan, wah dampaknya bisa dalam banget. Ada cerita nyata nih, soal sepasang suami istri yang udah nikah hampir 10 tahun. Mereka mikir, ya udah saling kenal luar dalam lah ya. Awalnya, si istri yang coba Human Design duluan, terus ngerayu-rayu dikit, akhirnya suaminya mau ikut sesi bareng. Apa yang terjadi selanjutnya, itu benar-benar di luar dugaan mereka. Jadi, pas sesi itu, waktu karakteristik si suami dijelasin, dia tiba-tiba nangis. Bukan nangis sedih, tapi nangis lega. Dia ngerasa untuk pertama kalinya, ada orang yang bisa ngejelasin perasaan dan cara kerja otaknya, hal-hal yang selama ini dia sendiri aja susah buat ngungkapinnya. Coba bayangin, udah 10 tahun bareng, mereka baru nemuin level pemahaman yang baru, cuma gara-gara ngeliat peta kepribadian masing-masing. Punya buku manual itu keren banget, tapi ya percuma kalau cuma disimpan di laci kan. Pemahaman itu harus dilatih.
Jadi sekarang kita bahas satu alat yang paling simple tapi paling powerful buat mulai ngelatih kesadaran diri. Dan ini bisa dilakuin siapa aja, di mana aja. Apa itu? Meditasi. Dengar kata meditasi, mungkin yang kebayang langsung biksu di puncak gunung, hening gitu ya. Padahal meditasi itu bisa banget dilakuin di tengah macetnya tol Cikampek pas jam pulang kerja. Ya tentu aja, kayak kata sumbernya, jangan tutup mata, nanti nabrak. Intinya tuh bukan soal ngosongin pikiran, tapi justru sadar sama apa sih yang lagi ada di pikiran kita sekarang. Caranya super simple, cuma fokus ke napas kamu. Tarik napas, dalam hati hitung 1. Buang nafas, hitung 2. Tarik lagi, 3. Gitu aja terus. Nanti pikiran kamu pasti bakal lompat-lompat, mikirin daftar belanjaan lah, email kerjaan lah, itu normal banget. Tugas kamu bukan ngelawan pikiran itu, tapi cuma dengan santai bilang, oh oke, terus balik lagi fokus ke hitungan napas. Udah gitu dong. Dan ini bukan sihir ya, ini murni biologi. Napas kamu itu kayak remote control buat sistem saraf kamu. Coba perhatiin deh, kalau lagi panik, napas kita jadi pendek-pendek. Kalau lagi tenang, napasnya dalam. Jadi dengan sengaja ngatur napas, kita tuh sebenarnya lagi nge-hack sistem kita sendiri. Kita ngirim pesan ke otak, semua aman kok, santai aja, kita bisa tenang sekarang. Coba deh pikirin, berapa banyak energi yang kita buang buat ngawatirin skenario terburuk yang ujung-ujungnya nggak pernah kejadian. Filsuf kuno Seneca udah tahu ini dari ribuan tahun lalu. Katanya, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kena banget ya? Nah, alat-alat kayak meditasi ini ngebantu kita keluar dari penjara imajinasi itu dan balik lagi ke satu-satunya hal yang beneran nyata. Ya, saat ini. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kalau kamu punya buku manual buat diri kamu sendiri, kira-kira apa ya yang bakal kamu temuin di dalamnya? Mungkin kekuatan super yang selama ini nggak kamu sadari? Atau mungkin petunjuk buat ngatasin bug yang selama ini ganggu banget? Perjalanan buat nemuin jawabannya dimulai dari satu langkah kecil. Makasih banyak udah dengerin.